Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Dimas Soekarno Aji, Syafiq Rahmat Eko, Rifan Ismail Soleh, dan saya sendiri Tabri akan mempresentasikan tentang transfer sewa guna usaha dan penentu harga transfer. Baik, pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lease atau pengguna barang modal. Lessor memberikan hak kepada lease untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lease yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lease. Lease dapat diberikan hak opsi atau option right untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak. Yang kedua, perencanaan pajak. Melalui transaksi sewa guna usaha atau SGU, ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung atau direct lease maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali sell and lease back. Perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha. Dalam pasal 2, 3, dan 4 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK titik 01 1991, kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi maupun dengan operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut ini. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. 4. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lease yang melakukan transaksi finance lease sebagai berikut. Lease tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lease membeli barang tersebut. Setelah lease menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lease boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan. Salah ya? Enggak dipotong contoh. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lease, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lease. Berikutnya, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atau pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeure, gagal bayar, default, maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif, menghindari pajak, dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dan lease. Kemudian lease tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Kemudian penjualan dan penyewaan kembali.
Berikut hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan penyewaan kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, pajak pertambahan nilai atau PPN masukan yang telah dikreditkan oleh list harus dibayar kembali. Yang kedua, atas penyewaan kembali barang modal tersebut, lessor harus memungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang ketiga, pengalihan tanah dan bangunan sewa guna usaha. Pertama, saat list menjual kepada lessor, list dikenakan PPh 5% dari nilai jual atau nilai akta. Nilai jual objek pajak atau NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih dari NJOP. Yang kedua, saat lessor menjual kepada list, lessor dikenakan PPh 5% dari nilai opsi. Kemudian, perlakuan standar akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha. Berdasarkan PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha 2022, dalam menentukan jenis sewa guna usaha, pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi suatu transaksi sewa guna usaha. Akan dikelompokkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, list memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Kemudian yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan list ditambah dengan nilai sisa mencakup pembelian harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan lessor atau full payout list. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, transaksi tersebut dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Berikutnya, akuntansi untuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama, pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua, nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. Yang ketiga, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha. Keempat, pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Yang kelima, aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenisnya. Kemudian, yang keenam, pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal. Kemudian yang ketujuh, dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha list. Melanjutkan presentasi kali ini, perkenalkan nama saya Rifan Ismail Soleh. Saya akan melanjutkan presentasi perencanaan pajak untuk sewa guna usaha, membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Apabila membeli secara langsung, maka jumlah yang dapat dibayarkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan
untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibayarkan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan yang dipercepat. Selanjutnya, penjualan dan penyewaan kembali. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan. Pengadaan mesin baru. Jika perusahaan melakukan pembelian mesin secara langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbandingan antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung adalah besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutan saja. Tanah dan bangunan yang sudah dimiliki sebaiknya direvaluasi, tidak direvaluasi, atau dijual dan disewakan kembali. Analisis alternatif yang sebaiknya dipilih adalah sebelum menentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Terlebih dahulu, penulis akan melakukan perhitungan harga diperolehkan dan penghematan pajak baik secara nominal maupun secara nilai tunai untuk ketiga alternatif, baik revaluasi, tanpa revaluasi, maupun penjualan dan penyewaan kembali. Penentuan harga transfer. Pendahuluan. Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau cross-border transaction. Salah satu masalah perpajakan yang timbul dari transaksi ini adalah masalah penentuan harga transfer atau transfer pricing. Istilah harga transfer pricing berkaitan dengan harga transaksi barang, jasa, atau harta tak berwujud antara perusahaan dalam suatu perusahaan multinasional. Dampak harga transfer adalah harga yang terlalu tinggi over pricing, dan sebaliknya harga yang terlalu rendah atau under pricing. Hal ini sering terjadi dalam kasus dumping untuk pengadaan perdagangan internasional. Selain motivasi bisnis, harga transfer multinasional juga dimasukkan untuk pengendalian mekanisme arus sumber daya antar anggota grup dan maksimalisi laba serta pajak. Dengan mencegah erosi bisnis pajak dan netralitas pemajakan, kebanyakan pedagang yurisdiksi fiskal sering memberlakukan regulasi tertentu terhadap harga transfer, termasuk perhitungan kembali laba usaha. Di Indonesia, ketentuan setara diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Perusahaan multinasional. Menurut beberapa ahli, ada 4, yaitu Patrick D.S., Choi N. Greatheart, G. Mills.
2. Dr. Gunadi MSc AK. 3. Christopher Nobles and Robert Parker. 4. Robert E. Tyndall. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional atau multinational company adalah perusahaan yang dioperasikan melewati lintas batas antar negara yang terikat hubungan istimewa baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya. Dengan berbagai tujuan antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau minimalikan pajak. Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat 3a dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut. 1. Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lainnya untuk menentukan harga transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai dimaksud dalam ayat 4 yang berlaku selama satu periode tertentu dan pelaksanaan serta melakukan negosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. 3. Hubungan istimewa dianggap ada apabila 1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pajak pada wajib pajak lainnya, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut berakhir. 2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. 3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau garis ke samping 1 derajat. Harga transfer. Pengertian harga transfer. Pengertian 1. Pengertian netral. Menurut Dr. Gunardi MSc AK, harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang nomor 2, pengertian peyoratif. Menurut Dr. Gunardi MSc AK, harga transfer adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Yang nomor 3, tujuan transfer. 1. Memaksimalkan penghasilan global. Yang nomor 2, mengamankan positif kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Yang nomor 3, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang nomor 4, menghindari pengendalian devisa. Yang nomor 5, mengontrol kredibilitas asosiasi. Yang nomor 4, penentuan harga transfer. Ada 4 dasar untuk penentuan harga transfer, yaitu
1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya atau cost basis transfer pricing. Yang nomor 2, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer pricing. Yang nomor 3, penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi atau negotiation price. Yang nomor 4, penentuan harga transfer berdasarkan arbitrage atau arbitration transfer pricing. Harga transfer ganda. Harga transfer ganda ini dapat dimisalkan definisi penerimaan pada pertimbangan penerapan harga transfer berdasarkan biaya diferensial. Sebaiknya definisi yang dilakukan transfer dapat dipertimbangkan unsur laba dalam penentuan harga transfer dan memungkinkan pengukuran kinerja divisi. Isu-isu internasional dalam harga transfer. Arms Trade Standard. Negara OECD termasuk Jerman, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat mempunyai metode untuk menguji apakah harga transfer dari perusahaan multinasional sama dengan harga pasar wajar, yaitu tingkat harga antara pembeli dan penjual independen bebas melakukan transaksi. Penangkal harga transfer. Ada beberapa prosedur yang dapat ditempuh untuk menanggulangi manuver pajak melalui harga transfer sebagai berikut. 1. Menyikapi praktis bisnis antara perusahaan secara lengkap sehingga dapat dievaluasi keinginan harga transfer. Dan nomor 2, harmonisasi pemajakan internasional untuk meniadakan disparitas beban pajak. Yang nomor 3, kerjasama internasional. Advanced Pricing Agreement atau yang dimaksud dengan apa adalah persetujuan di antara Internal Revenue Service atau IRS dan perusahaan dengan menggunakan harga-harga transfer untuk menerapkan harga transfer yang disepakati. Maksud dari apa adalah memecahkan masalah perselisihan harga transfer dengan cara yang tepat dan menghindari proses pengadilan yang menghabiskan banyak waktu. Manfaat apa? Manfaat apa itu ada 4. 1. Memberikan kepastian wajib pajak atas semua perhitungan melalui harga transaksi dengan menggunakan metode yang disetujui. Yang nomor 2, memberikan kepastian terhadap kegiatan wajib pajak termasuk kepastian mengenai kewajiban pajak yang berkaitan dengan harga transfer. Yang nomor 3, mengurangi biaya dan waktu pada saat diaudit karena selama periode apa berlaku harga transaksi yang telah disepakati oleh wajib pajak dan otoritas pajak. Yang terakhir nomor 4, dapat mencegah praktik harga transfer yang tidak benar dan semata-mata hanya untuk menghindari pajak. Masalah dalam penyelenggaraan apa? 1. Pengorbanan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan apa. Yang nomor 2, wajib pajak harus menggunakan informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan kepada otoritas pajak. Itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe, dan komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.